Halo, kembali lagi di channel Konsultasi Hukum Perdata dengan saya Benedik Remar. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai transaksi jual beli, yang mana jual beli ini adalah objek tanah atau rumah yang belum bersertifikat. Nah, kalau belum bersertifikat artinya tanah tersebut statusnya adalah girik ataupun juga AJB, akte jual beli. Seperti itu ya. Kamu harus tahu dulu berarti apa itu girik, apa itu AJB. Nah, kalau girik itu adalah surat IPEDA dari kelurahan, yang mana di dalam girik tersebut, surat girik tersebut tercantum nama pemilik tanah beserta nomor daripada persil, nomor kohir, serta nomor bloknya berapa atas tanah tersebut. Jadi surat girik itu adalah surat dasar atas kepemilikan tanah. Seperti itu ya. Kalau AJB itu adalah akte jual beli. Jadi akte jual beli itu tercantum di dalamnya adalah objek tanah, yaitu surat giriknya. Jadi simpelnya gini, untuk membedakan adalah apabila girik letter C itu adalah kepemilikan pertama. Ya, kalau misalnya dia belum ada AJB-nya. Tapi kalau AJB artinya adalah tanah tersebut sudah kepemilikan tangan yang kedua atau mungkin ketiga dan seterusnya. Harus kamu pahami bahwa girik itu adalah surat girik, yaitu IPEDA dari kelurahan mengenai bukti kepemilikan atas tanah yang tercantum nama si pemilik tanah beserta nomor persil, nomor kohir, serta nomor blok dari tanah tersebut. Sedangkan AJB adalah bukti transaksi jual beli antara si penjual dengan pembeli, yang mana objek transaksi jual beli mereka adalah si surat girik tersebut tadi. Oke, jadi setelah kamu ketahui apa itu girik dan AJB, baru deh kamu bisa untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan untuk transaksi tanah atau rumah yang objeknya ini girik atau AJB tersebut. Ada 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum melaksanakan transaksi jual beli girik. Ya, yang pertama adalah pengecekan atas surat-surat tanah tersebut. Kalau tanah yang masih girik atau masih AJB, belum bersertifikat ya, itu bukti kepemilikan tanahnya itu tercatat di kelurahan. Itu yang harus kamu ketahui. Untuk tanah girik, kepemilikannya itu tercatat di kelurahan setempat di mana tanah itu berada. Ya, jadi kamu bisa mengecek untuk girik tersebut adalah di kelurahan. Kamu cek surat girik tersebut di kelurahan, beserta juga kamu harus menyiapkan surat-surat yang nanti dibawa ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Yaitu yang pertama adalah surat giriknya sendiri yang sudah difotokopi dan dilegalisir di kelurahan. Lalu yang kedua ada nanti namanya surat pernyataan penguasaan fisik, yaitu dinamakan sporadik. Dan yang ketiga, surat keterangan kepala kelurahan. Dan yang keempat adalah pernyataan tidak sengketa dari si pemilik tanah. Nah, surat-surat itu nanti kamu bisa urus di kelurahan setempat. Jadi kamu jangan lupa untuk melakukan pengecekannya itu adalah ke kelurahan, yaitu meminta surat girik beserta surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan fisik atau sporadik, serta surat keterangan dari kepala kelurahan. Itu langkah yang pertama harus kamu lakukan. Nah, setelah itu dokumen itu lengkap, itu adalah objek atas tanah tersebut yang nanti dijual belikan. Baru deh kamu selanjutnya bisa untuk membayar pajak-pajak. Nah, bayar pajak ini nanti ada pajak penjual dan ada pajak pembeli. Kalau pajak penjual itu sama nilainya seperti tanah yang sudah bersertifikat. Pajak penjual itu dikenakan pajak 2,5% dikali nilai transaksi. Nanti dibayarkan ke negara. Selanjutnya setelah dibayarkan, pajak penjual juga divalidasi di kantor pajak pratama atau KPP setempat ya. Dan selanjutnya membayar pajak pembeli. Pajak pembeli atau disebut juga BPHTB. BPHTB ini nanti kamu bayarkan juga dengan rumusnya itu adalah 5% dikali nilai transaksi, ada pengurangannya, nilai transaksi dikurang NPO PTKP. Jadi 5% dikali transaksinya berapa, dikurang dulu NPO PTKP, baru dikali 5%. Itu dia nilai BPHTB-nya. Dan divalidasi juga di kantor pajak Bapenda, Badan Pendapatan Daerah.
Seperti itu ya. Jadi setelah langkah pertama, langkah kedua, baru langkah yang terakhir kamu lakukan adalah datang menghadap ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah, untuk penandatanganan akta jual beli. Ya, penandatanganan akta jual beli antara penjual dengan pembeli dengan membawa syarat-syarat tadi, syarat pertama dan syarat kedua tadi. Kamu ke PPAT, penandatanganan serta pembayaran pelunasan dari si pembeli kepada si penjual. Ya, seperti itu. Dan nanti kalau di AJB Girik, itu yang menjadi saksi adalah lurah dan juga sekretaris lurah serta RT dan RW dari tanah tersebut berada. Jadi yang menjadi saksi adalah lurah, sekretaris lurah, RT dan RW di dalam akte jual beli tersebut, akte PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ya, jadi seperti itu, ada 3 hal yang harus kamu perhatikan untuk transaksi jual beli rumah atau tanah yang objeknya masih girik ataupun juga AJB. Ingat, untuk transaksi ini jangan sampai kamu melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual sebelum syarat pertama dan syarat kedua dilakukan. Ya, karena hal-hal inilah yang sering terjadi sengketa atau masalah di kemudian hari ketika pembeli sudah terlalu percaya kepada penjual. Akan tetapi ternyata surat-surat tersebut mungkin ada kendala dalam pengurusan di kelurahan, ataupun juga mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Jadi ingat, untuk pembayaran pelunasan kepada penjual sebaiknya setelah kamu melalui tahapan pertama dan tahapan kedua tersebut. Atau mungkin kamu bisa datang juga ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah, untuk konsultasi terlebih dahulu mengenai transaksi jual beli ini bagaimana sebaiknya untuk keamanan penjual maupun pembeli, ya, seperti itu. Jadi itu dia hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai girik ataupun AJB yang untuk ditransaksikan bagaimana caranya. Apabila kamu ada yang ingin ditanyakan seputar video ini, kamu bisa isi dalam kolom komentar video ini, ataupun juga kamu ingin bertanya hal-hal lain seputar dunia hukum perdata, kamu juga bisa isi dalam komentar video ini yang nanti akan kita bahas di video kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk like serta subscribe video ini agar kamu selalu mengikuti info-info terbaru mengenai dunia hukum perdata. Ya, bye-bye.